Udah nih. Udah dong. Oke, kita ketemu di Mamat dan AA. Curhat dong, Mat. Wes, Enggak. gokil, ada plafon. Bukan dong. Apa? Sunroof. Sunroof. Wih, ini episode ketiga ya, Cing. Episode ketiga. Sudah semakin tidak terbendung curhatan orang-orang ya. Benar, kita udah punya Instagram juga. Udah Instagram. Silakan di search aja Mamat dan AA. Mamat dan AA. Atau kalau ininya username-nya _Mamat _ AA. Iya. Iya. Nah, di situ kalian bisa curhat-curhat. Iya. Kita sudah tidak menerima di DM ya, Iya. karena full sekali dengan masalah. Iya. Iya. Oke. Jadi curhat di situ aja. Ini udah ada beberapa yang masuk ya, Cing. Di episode ketiga kali ini. Dan ingat ini masalahnya no komedi ya. No komedi. Acaranya juga no komedi No nih. komedi, tolong ya, serius ya. Yang serius. Oke, ini langsung deh. Oke. Wah, lah panjang banget ini. Curhatannya. Apa tuh, Cing? Ini dari kita tidak sebutin namanya juga. Tidak sebutin Ya. nama. Assalamualaikum Mamat dan AA. Waalaikumsalam. Panggil saya saja, saya Jimin katanya. Jimin tuh yang itu ya. Jimin yang BTS. Jimin, oh, Jimin. Jini Oh. oh Jini. No komedi Mat. Iya, jangan komedi. Enggak, Mat. oh iya. Curhat dong, Mat. Iya, Iya dong. dong. Oh iya dong. Pakai iya dongnya dong, Mat. Curhat dong, Mat. Iya dong. Nggak pakai mat? Nggak pakai. Nggak pakai ya? Iya. Oke. Kisah cinta saya berjalan 5 tahun katanya. Berjalan 3 tahun masih baik-baik aja. Setelah itu sampai sekarang saya masih ragu dengan perasaan saya sendiri. Sering muncul pemikiran untuk selesai tapi selalu sulit karena beberapa alasan. Pertama, karena dia sudah dekat dengan orang tua saya dan ibu saya sangat berharap kami menikah. Wah, ini kayak Mamat nih, menada. Lah, Ya tapi ini ibunya juga pengen. Iya, ibu lu juga pengen kan sama Nada? Iya. Ini kedua belah pihak pengen. Ya, kedua karena beberapa hal yang membuat saya agak tega untuk meninggalkannya. Usia kami semakin matang, tetapi saya sulit meninggalkan dan juga ragu jika harus menikah dengan perasaan seperti ini. Terima kasih, wassalam. Tambahan dikit katanya. Saya sudah mengungkapkan apa yang saya rasakan dan respon dia tetap saja tidak mau udahan. Tetap berusaha bertahan, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kiranya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Mamat dan AA, semoga sukses, sehat, dan bahagia selalu. Amin, 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 amin. Gimana nih permasalahan Jimin ini? Jimin ini saya tidak menemukan alasan, Cing. Apa tuh? Kenapa bisa 5 tahun berjalan, 3 tahun baik-baik aja, lalu kemudian muncul perasaan lain gitu kan. Nah, perasaan lainnya ini tidak dijelaskan gitu. Iya, perasaan berubah deh. Ya. Ragu-ragu, dia bilang ragu-ragu. Ya, berarti pengen udahan gitu ya. Kalau kayak gitu doang, itu bukan alasan yang kuat gitu loh menurut saya. Kecuali gini, setelah 3 tahun saya hilang rasa, saya jadi ilfil sama dia. Nah, itu masuk akal gitu. Ya mungkin ini begitu kali. Karena dia udah nggak, gua rasa dia udah nggak ada rasa ini, Mat. Justru yang menjadi permasalahan adalah alasan-alasan untuk tetap bertahan di luar dirinya, Mat. Artinya dia tidak punya lagi perasaan cinta. Iya. Sama si cewek. Sama si cewek. Tetapi dia berpikir banyak hal. Berpikir orang tuanya. Iya, yang di luar dia deh, yang di luar si Jimin ini. Oke. Sedangkan dia harus menjalani perasaannya dengan ya udah hambar. Oke. Udah kayak papeda. Udah hambar ya. Udah hambar, udah tidak ada rasa dan rendah gula. Tapi justrunya harusnya dia seperti papeda. Kenapa? Melekatkan lagi hubungan-hubungan yang retak itu. Lekat kan, papeda. Tepuk tangan. Kok tepuk tangan? Ngapain yang ditepuk tangan nih? Tapi menurut Cing gimana, Cing? Kalau kata gue, Ini kan apa namanya ya? Perasaan dia harus lawan gitu kan. iya. Perasaan apalagi Dia udah jujur. udah jujur bahwa perasaannya sudah tidak ada lagi. Ceweknya nggak mau udahan. Dan dia bertahan karena faktor eksternal, bukan di internal dia. Padahal lo yang akan menjalani seumur hidup lo kalau bisa. Lo akan berdua dengan pasangan lo. Kalau lo udah nggak punya lagi, udah selesain. Lo akan menyiksa, lo akan menipu pasangan lo lebih lama lagi. Berarti menurut Cing udahan aja. Gue bilang udahan, udah kelar. Udahan aja ya. Iya. Ceweknya nggak mau atau gimana tuh?
Ceweknya nggak mau. Itu kan ceweknya nggak mau udahan. Iya kan, ini kan kalau menurut gue ya, sebuah hubungan itu akan berjalan kalau dua-duanya mau. Iya, itu Kalau apapun ya. Iya, kalau satunya udah nggak mau ya itu artinya udah harus udahan. Tapi gini, Cing. Ini kan mereka di taraf masalah 3 tahun yang awal itu sebagai seorang pacar. Iya. Oke, mungkin Cing juga pernah mengalami ini dan banyak orang bilang pernah mengalami hal ini gitu. Iya. Ketika ketika pacaran semuanya lancar-lancar. Tetapi ketika sudah ada niat menikah, di situ keraguan muncul. Oh pasti. Iya kan? Pasti. Nah, itu saya cuma takutnya gini, ketika dia udahan nanti dia menyesali gitu. Dia menyesali apa yang dia lakukan sekarang, maksudnya menyudahi hubungan dia yang berlangsung sudah 5 tahun ini. Karena ini di taraf mau menikah masuk fase ragu-ragu. Saya takut cuma peralihan itu aja. Enggak, ini udah kelamaan lah 2 tahun. Iya. Dari 3 tahun baik-baik aja, 2 tahun udah hampir seimbang nih. Enggak Iya, karena mencintainya tujuannya 3 tahun itu tujuannya pacaran. Tujuannya cuma ayo udah kita jalanin aja. Tapi ketika masuk taraf serius nih, oke kita menikah, keraguan muncul. Nah, Jiminnya nggak ngasih tahu sih. Nah iya, perasaan hilang ini seperti apa. Kemudian ini masuk mulai hilang itu kapan. Itu kan harusnya Anda kasih tahu. Kalau saran saya, kalau rasa itu hilang ketika menuju pernikahan, keraguan-raguan ya. Saya nggak bisa bilang rasanya hilang. Enggak, kalau mau nikah itu bukan rasa yang hilang, keraguan yang muncul. Keraguan yang muncul. Iya, dia kan ragu-ragu sama hubungan dia. Tapi dia bilang ragu. Sampai sekarang saya ragu kan. Merasa ragu dengan perasaan saya sendiri. Nah, saya takut Anda berada di fase ini gitu. Saya takut berada di fase ini. Jadi hal yang paling baik adalah coba mengingat lagi awal-awal. Gua rasa dia udah ngelakuin ini. Ngelakuin apa? Ngelakuin apa yang itu untuk mencoba mengembalikan rasa. Iya, kalau belum, misalnya kan kita tidak bisa menjudge dia udah lakuin apa belum, Cing. Jadi takutnya adalah ketika kamu udahan, makanya ini harus lengkap ya. Kamu curhatnya lengkap supaya kita juga tahu membacanya dengan benar. Iya. Jadi kita tahu lo sebenarnya nggak ada rasa apa, cuma ragu-ragu. Cuma ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, kita akan mencoba menguatkan. Tapi kalau lo ini tidak ada rasa, ya udah tinggalin. Kasihan juga pasangan lo. Kalau tidak ada rasa ya. Iya, kalau udah tidak ada rasa, kasihan. Lo akan melayaninya dengan setengah-setengah seumur hidup lo gitu. Iya. Ya, setengah hati. Nyanyi, iya. Lagu apa setengah hati? Ada band. Ada band? Ada band setengah hati ada. Mungkin ku takkan bisa jadikan dirimu kekasih yang seutuhnya mencinta. Namun oke, bentar. Copyright. Udah, oke. Tapi sebenarnya juga copyright asal nada kita bener. Kalau fals nggak dihitung. Tadi fals kan? Saya ini memang oke untuk nggak copyright. Oke. Berikutnya Mat, lo yang baca Mat. Berikutnya nih. Ya. Nah ini oke nih. Ini panjang banget nih. Ini ada yang pendek dan nohok. Oke, lo yang panjang dulu. Yang pendek dan nohok itu gua. Ini Cing, panjang ini Cing. Itu dari lo tuh. Ini langsung di DM saya. Tolong ya. Jadi kalau mau curhat di Mamat dan AA, ini karena masih ada beberapa yang masuk di sini. Saya baca aja karena ini panjang banget dan sangat serius. Ya. Bang, gue mau curhat sekaligus minta saran nih. Wah, passwordnya dia lupa nih. Iya. Harusnya Mama curhat dong. Iya dong. Iya dong. Ayo dong. Iya dong. Lo malah ngajak. Ini cukup aneh ya. Umur gue kelahiran tahun 2000. Berarti sekarang nggak pas ya. Guenya itu umur gua. Bukan masalah no komedi, guanya. Tolong, no komedi. Iya. Penggalan katanya, Mas. Ini kelahiran tahun 2000 berarti sekarang di usia 2022. 22 tahun ya. Ya kalau dia Januari ya. Iya. Gue dulu punya pacaran, hubungan udah lumayan lama, sekitar 3 tahunan. Dan saya masih sekolah sampai kerja. Setelah lulus sekolah SMK, saya pergi merantau nih Bang. Baru juga sekitar 3 bulan saya kenal sama orang kelahiran Mami. Dia bilang sebut Mami kelahiran 85. Mami itu di mana? Di tempat perantauannya. Oh. Mami. Iya. Daerah Mami. Enggak. Orang ini Mami gitu. Mami karaoke. Oh, Mami karaoke, oke. Saya ragu-ragu mau bacanya kan. Iya, nggak apa-apa dong. Yang penting namanya enggak. Iya, dia enggak ini. Dia kenal sama Mami karaoke. Mami karaoke kelahiran 85, perbedaan usia 15 tahun.
di daerah Jakarta Selatan. Jadi dia merantau datang ke Jakarta, ini dikenal. Semenjak saat itu saya udah mulai beda sama pacar saya yang di Bandung. Saya mulai lost contact dan jarang balik ke Bandung karena kehidupan yang royal. Jujur saja, saya dulu terlalu ambisi ke duniawi. Selama hidup dengan mami, apapun saya dapatin. Apartemen, seks, drink, uang, mobil, dan lain-lain. Dari si Mami? Dari si Mami. Ini seru nih. Oke. Singkat cerita, Mami itu ajak nikah siri. Hah? Begonya, saya malah mau, tapi mikirin ke depannya. Akhirnya saya jadi nikah siri. Aha. Jadi dia menikah dengan Mami ini yang perbedaan usia 15 tahun. 15 tahun. Iya. Nikah siri. Saya kontak pacar saya yang di Bandung bahwa saya tidak bisa lanjut hubungan dengannya tanpa ngasih tahu bahwa saya udah nikah. Setelah beberapa bulan, dia ada yang pinang dan mereka pun menikah. Pacarnya menikah nih, yang di Bandung. Oke. Dia juga menikah. Setelah 1 tahun lebih berlalu, saya mulai bosan dengan Mami. duniawi disebutnya. Oh. Dan saya mulai sadar bahwa saya nikah ini bukan karena dasar cinta, melainkan harta. Semenjak itu, saya udah sering bikin masalah sama bini saya, yang Mami tadi. Iya. Dan berharap bini saya minta cerai. Tapi setiap saya bikin masalah, malah bini saya yang minta maaf dan gak mau memperpanjang masalah. Oke. Minggu kemarin saya beraniin diri untuk kontak mantan saya yang di Bandung. Yang udah menikah itu? Udah menikah itu. Iya. Ternyata dia sekarang udah pisah. Oh, mungkin dia menikah dengan papi. No komedi, tolong. Tolong, no komedi, tolong. Tolong. No komedi. Oke. No komedi. Oke, no komedi ya. Sekarang dia udah pisah karena lakinya, ini gamblang banget nih, dia buka-bukaan banget nih, Cik. Iya. Karena lakinya si Doi ketahuan tidur di hotel sama cewek lain. Nah, dari situ saya sama mantan saya mulai kontak-kontakan lagi, walaupun belum pernah ketemuan lagi hingga saat ini. Dia dari dulu sampai saat ini nggak tahu bahwa saya udah nikah. Jadi dia nggak kasih tahu, dia cuma minta putus. Dia nggak tahu bahwa si cowok ini minta putusnya karena mau nikah sama Mami. Iya. Sekarang saya minta sarannya, gimana cara saya pisah dengan bini tanpa menyakiti siapapun. Nggak Dan bisa. cara terbaiknya itu gimana? Nggak bisa. Singkat cerita, dari tadi singkat cerita mulu nih, nggak habis-habis. Saya jujur sama mantan, ternyata dia bisa menerimanya. Jadi mantan dia yang di Bandung itu Ada diceritakan bahwa saya udah menikah nih sama ini. Iya. Mantannya itu masih mau terima dia lagi gitu. Dengan status dia udah Duda. dia belum cerai kok. Dia minta saran untuk cerai nih ke kita. Nah, sialnya chattingan saya ketahuan sama bini. Nah, seru nih. Dia cerita ke nyokap sama bokap saya. Si Mami. Mami cerita ke bokap sama nyokapnya si cowok. Mertuanya. Mami punya mertua. Iya. Mertuanya? Iya dong. Iya. Mertua karaoke. Si anak yang kelahiran 2000 ini. Iya. Ke mamanya dan bapaknya. Berarti waktu nikah mama dan bapaknya tuh izinin. Tapi dia manggilnya Mami apa enggak? Bokap. Bokap dan nyokap. Iya. Nyokap dan bokap di sini Dia dia panggil panggil istrinya apa Mami? Dia panggil istrinya Mami. Mami. Ini nanti sama kayak konten apa Bang Temon nih yang si A nikah sama si B, ponakan Iya. Mami, oke. Alhasil nyokap sama bokap saya jadi ikut urusin masalah ini. Orang tua saya teleponin mantan saya, tanya soal hubungan saya dan dia, hingga akhirnya mantan saya kecewa. Karena kok bisa sampai ketahuan. Karena hal itu saya sangat merasa goblok, merasa gagal banget. Masalah keluarga kecil sampai tembus ke keluarga besar. Sampai sekarang saya tidak berani buat kontak ke keluarga atau balik kampung. Saya merasa udah hancur banget. Mungkin ini juga hasil dari salahnya saya mempermainkan sebuah pernikahan. Sekarang saya udah pisah rumah sama bini saya. Jujur, saya naik darah karena dia sampai kasih tahu hal tersebut ke orang tua saya. Ada sarankah gimana cara saya berani datang ke keluarga dan minta maaf langsung? Moga dibaca. Keluarga siapa? Jadi ada dua pertanyaan dia nih. Dia nggak tahu mau datang ke keluarga siapa? Ke keluarga dia, balik lagi menjelaskan duduk persoalan. Kan udah tahu. Hah? Udah tahu keluarganya. Iya, maksudnya ini ada dua hal. Yang pertama dia udah bosan dengan ini. Dia udah sama bininya yang lebih tua 15 tahun daripada dia. Karena waktu itu menurut dia tujuan dia menikah hanya karena harta. Sekarang baru dia tidak menemukan apa-apa di dalam pernikahannya gitu. Kemudian abis itu dia kontakan sama mantannya. Mantannya ternyata udah janda dan dia nyaman lagi. Mantannya juga memberi respon, menerima dia apa adanya walaupun dia udah nikah sama Mami. Nah, terus itu pertama. Yang kedua masalah semua ini ketahuan ke keluarga. Ketahuan ke keluarga besarnya, keluarganya marah sama dia dan lain sebagainya. Dia close, dia pisah rumah sama bininya, dia nggak hubungi keluarganya juga. Jadi
ada 2 pertanyaan itu. Bagaimana caranya saya balik lagi ke keluarga saya, dan bagaimana caranya saya cerai dengan istri saya. Gimana Cing? Cing yang lebih paham nih duduk persoalan ini, pusing banget nih. Tapi menurut saya begini, bahwa usia itu menentukan di sebuah titik pernikahan. Nah, ini gue lagi mikirin di usia berapa dia ketemu Mami. Karena dia sekarang aja baru 22 tahun loh. Iya. Menikahnya udah 1 tahun. Minimal ya. Iya, dia Minimal merantau. Merantau. Ah. Berarti umur 21 tahun. Iya, sekitar 21 atau 20. 20. Ya 20 deh. Iya. 20 tahun. 20 tahun. Proses penjajakannya kalau dilihat dari ceritanya itu minimal setahun. Berarti umur dia 19. Karena dia dapat segalanya, apartemen Iya. dia dapat, dia dapat seks dan lain sebagainya gitu. Iya, itu tadi kan jawaban dia. Iya. Berarti umur 19 tahun. 19 sampai 20 lah. Iya, antara 19 20 dia tahun. memilih menikah di umur 21. Oh, di umur 21. Masih sangat Muda. Menurut saya. masih sangat muda. Jadi Secara jiwa belum matang ya. Betul. Sehingga Mungkin dia tidak secara sadar fisik- bahwa di depan ini masalahnya banyak banget. bener. Mungkin secara fisik lo udah matang sebagai pria dewasa ya. Sama seperti orang mengemudi. Mengemudi itu kenapa di usia baru di usia 17 dikasih SIM? Karena umur 15 juga ada orang bisa mengemudi. Cuma secara mental dia belum siap. bisa. Dia belum bisa menguasai dirinya untuk jalan di jalan raya. Betul. Kita umur 18, 19 tahun atau 20 tahun kadang-kadang kita kalau disusul aja masih kesel, pengen menyusul lagi. Jadi perlu kematangan itu nyetir di jalan, apalagi Membangun sebuah hubungan rumah tangga dengan pasangan yang jauh lebih tua dari kita. Nah, Itu yang menjadi titik permasalahan. Titik sehingga permasalahan. 1 tahun dia menjalani pernikahan, kurang lebihnya Bosan. dia merasa bosan, sehingga ada kata-kata tadi bahwa saya udah nggak ngejar duniawi lagi nih, Iya. gitu. Karena segini doang gitu. Terus lu mau ngejar apa? Dia Umur lu mau- masih 22 tahun. Iya, nah dia cari masalah dengan bininya yang dewasa. Iya. Karena udah dewasa, jadi ya udah maklumin aja. Ini Maklumin. bocah lagi ngambek gitu. Iya. Kita nggak bisa bilang bocah juga karena udah nikah ya Iya. gitu. Maksudnya ini dia lagi mungkin dia si maminya Iya. atau si istrinya ini akan Ya Mami. panggilan Mami. di rumah, Ya, Mami. panggilan di rumah. Iya. Akan men-treat dia seperti adiknya. Atau bahkan Sehingga anaknya. ketika dia cari masalah atau apa, dicuekin aja, Ya. dibujuk juga nanti ini gitu. Ya. Nah itu, tapi dia pengen cerai, gimana Cing menurut Cing? Iya. Kalau menurut gue iya. Lo menyusahkan Mami yang sudah berbaik hati sama lo. Mami ini baik loh. dalam Mami ini taraf- baik ya, taraf terlepas baik, ya. dari profesinya ya. Iya. Yang apapun itulah, apapun itu bukan urusan kita ya. urusan kita Tapi gitu, dalam secara sebuah manusia. Iya, dalam sebuah hubungan Dia luar biasa. Mami luar biasa baik sama lo. Dan lo udah harus menceraikannya kalau kata gue ya. Biarkan Mami berjalan dengan kehidupannya yang Tapi baru. kan mentok nih. Kenapa? Mentok si maminya yang enggak. Kan udah pisah nih sekarang. Udah Dia ke gap lari. terakhir udah marah. Iya, dia dia ke gap tapi lapor ke orang tua. Artinya mami nggak mau ini. Ya ini makanya saya bilang kayak mentreat seorang adik. Iya. Si istrinya nih kayak lagi ngasuh seorang adik. Adik buat masalah ya udah didiamin. Tapi ketika masalahnya udah makin tinggi, dilaporin ke bokap nyokap gitu. Iya. Jadi kalau Kata-kata gue mah ceraiin. kalau Cing ya, Nggak. kalau Cing cerai ya. Ada dua nih, lo udah nggak nyaman dengan keadaan kayak Ah. gini. Sekali lagi kita berdua akan gampang banget ngomong putus, terusin, Oke. cerai ini karena kita tidak main perasaan. Iya, oke. Tidak main perasaan. Iya, tapi dari saya ya, Ya. Ceng, ini kan dia ini terlihat bahwa selalu lari dari masalah. Artinya dia tidak secara gamblang mengatakan saya ingin ceraikan kamu gitu. Sebenarnya di dalam agama juga kalau udah si suami mengatakan cerai. saya cerai kamu maka talak Iya, gitu kan. talak, iya. Talak udah jatuh sebenarnya. Betul. Itu udah ini. Tapi kalau kamu hanya bikin drama nih, datang bikin masalah gini-gini supaya istrimu yang ceraikan kamu, ya kamu juga nggak gentle gitu Iya, loh. betul. Ya duduk berdua selesaikan. Kalau orang keluarga besar udah terlibat, panggil keluarga besar. Ya. Saya gini, saya kemarin salah sebenarnya karena yang saya nikah dari awal mencari jujur aja gitu. Walaupun berat gitu kan, walaupun nanti orang tua marah atau apa juga, tapi alangkah baiknya diselesaikan baik-baik daripada
pergi dari rumah, tidak mengabarkan kedua belah pihak. Ini padahal kondisinya udah lebih memudahkan lo untuk mengakui semuanya, orang semuanya udah tahu. Tinggal Semuanya lo udah ngomong, tahu. Tinggal ngomong maafin, gue pernah begini-begini, udah. Ya, kelar. dan ternyata saya nyaman sama mantannya. Nah, untuk di sisi mantannya gimana? Taruh itu mah nggak usah lo pikirin dulu kok kata ya, karena permasalahan ini lebih besar daripada ngurusin mantan lo. Biar lo lebih objektif, Nah, lebih objektif. Lo si mami ngomong ke orang tua lo tentang kelakuan lo aja lo marah, ya kan? Iya. Sebel. Kenapa sebel ya? iya karena menurut Sebuah dia, hal yang kau kalau marah ke saya, kita rumah tangga. Justru ada titik-titik dewasanya sebenarnya di anak. Maksudnya, kenapa kau harus melibatkan banyak orang Iya. untuk urusan kita berdua? Kalau kita berdua kau marah sama saya, ya ke saya gitu. Jangan libatkan orang tua saya sehingga masuk di dalam rumah tangga kita. Ini titik menurutku titik. enggak sama ini. Kembali gitu. Enggak, kalau menurut gue justru dia marah karena tahu kesalahannya. Dia orang lain jadi tahu kesalahannya. Bukan karena dia menceritakan. Oh iya. Dia nggak kepengen orang lain tahu bahwa dia berbuat salah gitu. Oh, tapi kan saya sesuai dengan curhatannya. Iya. Curhatannya dia bilang tadi kesel karena melibatkan keluarga besar ke dalam keluarga kecil kita. Ya terus kemana kita harus mengadu si mami? Ayo, Iya. mami harus ngadu ke siapa? Iya. Betul sih. Betul. Mau ke siapa lagi? Mau ke orang lain? Iya. Masih mending ke orang tua. Ah, Katanya dia biasanya mami cuek-cuek aja. oke. Berarti ini udah di taraf yang luar biasa sampai dia harus cerita ke orang lain. Betul. Iya. Jadi Kalau kata lu, selesaikan dengan kamu kembali nih ke langkah mami. pertama adalah lo ketemu mami. Ketemu mami, ketemu orang Orang tua. tuamu. Nah. Biar di satu sisi walaupun masalah belum selesai, paling tidak sebagian mereka tidak kepikiran. Benar. Itu satu. Yang kedua, diobrolkan, dikasih tahu Ya. apa yang kamu pengen. Jangan secara gestur. Ya. Hanya cewek yang boleh pakai kode-kode. Ya. Laki-laki jangan. Harus ngomong. Harus ngomong gitu. Ya. Jangan kode-kode gitu. Terus masalah sama yang mantan itu mah nanti. Ini dulu Itu kelarin. nanti ya. Ini kelar. Kalau misalnya kamu pilih untuk cerai, ya kan dia udah janda. Silakan Iya, gitu. gampang. Nggak usah dijadiin pertimbangan itu. Iya. Karena ini adalah hidup lo. Nggak usah Iya. pertimbangkan Mikir lagi. satu-satu. Jangan Iya. mikir semuanya kamu mau pikir. Jadinya tenggelam sama-sama. Nah, Oke. Silakan Cing, lanjut. udah berapa menit ini? 21. Oke, ini satu pertanyaan lagi. Satu Pas, pertanyaan. Bang, apa benar tidak ada kata maaf di sebuah perselingkuhan? Ush. Ini berat ya. Dia nggak pakai ini lagi curhat dong, Mat, gitu. Nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa. Iya, Gimana Cing? iya. Lo dong. Orang gue Curhat dong, Mat. curhat dong, Mat. Oh. Jadi gue curhat dong, Mat. Di Ya dalam dong. perselingkuhan, Apakah, Bang, Tidak. apa benar tidak ada kata maaf di sebuah perselingkuhan? tergantung sih. Tergantung masing-masing orang Cing. Hmm? Tergantung masing-masing orang. Lo, kalau lo. Iya. Kalau lo Kalau aku, ya. wah berat nih anjir. Anjir. Kok putus sudah gue? Kalau saya, setiap manusia di muka bumi ini harus ada second chance. Sewajarnya atau sebaiknya mendapatkan second chance. Siapapun itu gitu. Apapun Tapi tidak ada kesalahannya. Apapun second- kesalahannya. Iya, tidak ada third chance, tidak ada. Anjay. Enggak, ya apapun kesalahannya. Iya, apapun kesalahannya. gitu. Untuk setiap kesalahan Iya, itu selalu ada iya, maaf. iya. Karena sejatinya kita dikatakan manusia karena kita itu tumbuh, dan cara tumbuh adalah berubah-ubah. Untuk menentukan kita itu tumbuh dan tidak ada berubah-ubah, ukurannya, tingginya, berat badannya, Termasuk dan berkhianat. termasuk sifat, termasuk mental, termasuk yang lain-lain. Maka setiap orang perlu atau boleh diberikan kesempatan kedua. Kesempatan kedua itu artinya tetap ayo kita jalanin. Lo punya kesempatan kedua atau Iya, kalau- kesempatan kedua ya udah lo jalanin hidup dengan pasangan yang lain, jangan sama gua. Itu balik lagi di perasaan yang dihianati, yang diselingkuhi ini. Balik lagi kalau memang misalnya nih yang tidak baiknya adalah ketika misalnya kita jalan berdua, aku kok kepikiran kamu tidur sama dia ya. Nah, itu kan udah mengganggu kamu tiap hari. Iya. Maka ya sudah,
cari kebahagiaanmu sendiri dulu gitu. Nah gitu. Kalau Kalau- Cing ini gimana? Kalau gue, Nah, ini berat ini. berat. Kacau. Sama seperti Mamat, bahwa setiap setiap kesalahan selalu ada permaafan, apapun kesalahan itu. Ah. Cuman kesananya maaf kan bukan berarti ini maaf setelah Iya, itu. maaf ini kan semuanya, Cing, Iya, secara perbuatan, secara ucapan dan To lain forgive and to forget apa enggak? Ada orang yang memaafkan, Tapi tidak gue nggak bisa melupakan. melupakan. Ya udah gue maafin, tapi udahlah. Oh iya, itu Ah. tidak bisa melupakan. Iya, udahlah lo sono aja. Tapi ayo kita Ayo balik lagi kita coba bareng-bareng. kita coba bareng-bareng, kita lupain bareng-bareng dan Iya. kamu janji berubah. Itu nggak masalah. Nah, itu nggak masalah. Nggak masalah menurut Cing ya. Iya. Jadi itu tergantung yang dihianati sebenarnya. Tergantung yang itu 100% hak daripada yang diselingkuhi. Yang diselingkuhi Itu hak dia. untuk mau kalau menurut gue memberi maaf harus, karena memberi maaf bukan Itu- sekedar kita berguna bagi yang dimaafin, tapi buat kita supaya kita rela. Buat rela. Buat kita ikhlas, ya itu yang pertama harus kita lakukan, kita memaafkan kesalahan orang yang zolim sama kita. Kesananya lo mau balik lagi, mau terus lagi, atau mau stop di Itu sini. udah hak kamu. Itu udah hak. Kalau maaf harus ada. Maaf harus ada ya. Maaf harus ada. Tetapi dilupakan nanti dan dilupakan ya tergantung Anda. Tergantung. Anda mau menjalani lagi hubungan itu sama dia, Iya. ataupun tidak sama dia, Iya. walaupun sayang banget, itu 100% hak Anda. Jangan terima pembenaran daripada dia yang mengganggu pikiranmu. Betul. Itu gokil memang. Itu dong, diliatin dong suasana hujan, balik Romantis. badan dong gitu, jalanan. Sulit gitu. dia Emang gak romance ini kameramen kita nih. Ini kelihatan nggak? Nih kelihatan nih. Wih. Lampu bacanya nyalain itu. Ah, Lampu baca. ini. Iya. Kan lampu baca. Mana yang mana? Itu yang ke atas. Nih. Ini. Iya. Tekannya di Oh, ini nih, tekan di sini. mana ini? Oh, ini. Coba diarahin. Udah. Udah. Udah nih. Oke. Wih, lihat. Wih. Quotes dong terakhir, satu quote mas. Iya. Buat lo. Quotes. Belum ada quotes hari ini, belum ada quotes. Wah, udah tadi manusia bertumbuh itu kan quotes. Masa maunya? Momennya belum dapet tadi. Iya. Wah, ini romantis. Gara-gara Ini udah berapa nih? Arahin kalau dong. Lampunya. Aku yang paling parah ya gelapnya ya. Dia Wih. 27 menit. Oh. Karena ku sayang. Dia Wih. nyanyi orang suruh Ini kuat, dia romantisnya, nyanyi. Cing. Oh, romantis lampu-lampu gelap. Ya. Apa? Ini mau lanjut yang keempat? Enggak, kita break dulu. Kita supaya kita episode close ya. berikutnya. Jadi ya sudahlah, ini ada 3 masalah Ya. dalam hubungan percintaan yang berbeda-beda. Ya. Tapi saya mengambil kutipan sedikit dari apa yang tadi Cing selewat bilang, Apa? bahwa yang namanya hubungan adalah perjalanan 2 insan. Ya. Kalau Anda satu saja menjalaninya dan sepemikiran Anda saja sesuai dengan prinsip Anda, maka itu bukan cinta. Itu hanyalah keserakahan yang kamu mau berbagi. Oke, sampai Sampai ketemu jumpa. lagi di Mamat dan A. Curhat dong, Mat.